Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Abdurrahman Latif dari kelas KPID, NIM 302 2001 28. Di sini saya akan mengkritik dan mengevaluasi makalah dan juga video yang dipresentasikan oleh teman saya, yakni Mbak Habibatus Salma, yang berjudul Teori Komunikasi Masa Banyak Tahap. Dalam hal ini, yang pertama untuk makalah, yakni dalam penjelasan yang pertama, yakni seperti halnya dalam yang pertama itu tidak ada penjabaran dari komunikasi yang lainnya. Seperti halnya di sini tertera, yakni model aliran banyak tahap. Pengertian dari teori komunikasi masa banyak tahap, yakni model aliran banyak tahap merupakan gabungan dari model-model aliran sebelumnya, yakni model komunikasi jarum hipotermik, model komunikasi satu tahap, dan yang lain-lainnya. Seharusnya menurut saya itu Mbak Habibatus Salma itu menjabarkan secara umum untuk bentuk-bentuk dari teori komunikasi yang lainnya, sehingga saya bisa memahami dengan jelas teori komunikasi banyak tahap ini gabungan dari teori ini, dan ternyata teori ini begini, penjelasannya begini, sehingga saya bisa mengkolaborasikan dan bisa memahaminya dengan baik. Lalu dalam makalah dan juga penjelasan presentator, menurut saya sudah sesuai dan benar. Penjelasannya juga cukup bagus, cukup hampir menyeluruh, hampir sempurna. Lalu untuk makalah dan juga presentasi itu tidak ada contoh. Ya ada, mungkin ada, tapi dalam setiap subbabnya itu tidak terdapat contoh. Lalu untuk presentator dalam penjelasan videonya, dalam penjelasan makalahnya dalam video itu menurut saya dari suara itu kurang keras, meskipun itu sudah cukup bisa didengar oleh telinga saya. Lalu dalam penyampaian materinya, presentator itu cukup bagus, meskipun kadang terbata-bata ataupun diam. Menurut saya itu presentator itu sekilas membaca sehingga terdapat diam mungkin dari presentator itu membaca sedikit sekilas gitu mungkin. Untuk saran saya, lebih dipahami saja materinya, sehingga Mbak Habibatus Salma ini hanya sekedar menjelaskan poin-poinnya, sehingga tidak terbata-bata. Terkadang kalau terbata-bata itu untuk penjelasannya kurang mudah dipahami, sehingga saya sedikit berpikir keras dalam memahami setiap perkataan dari Mbak Habibatus Salma ini. Lalu selanjutnya untuk daftar pustaka itu sesuai dengan apa yang dianjurkan, anjurkan oleh dosen mata kuliah, yakni 3. Menurut saya itu sudah cukup, tapi langkah baiknya itu ditambahi lagi untuk daftar pustaka, sehingga
penjelasan dan penjabarannya itu lebih luas. Untuk pertanyaan saya cukup satu saja, yakni apakah orang-orang yang tidak mempunyai tingkat pendidikan formal apakah orang-orang yang tidak mempunyai tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi ataupun mempunyai status sosial ekonomi yang lebih tinggi ataupun mempunyai pengenalan media yang lebih tinggi itu tidak termasuk seorang yang mempunyai opinion leader. Mungkin itu saja untuk pertanyaannya. Untuk kritik dan evaluasi dari makalah dan presentasi video Mbak Habibatus Salma ini mungkin sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.